minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama anak dan keluarga. Selalu Al-Quran dan Sunnah menjadi pedoman hidup kita, dan berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jangan menyerah, jangan pernah berputus asa dalam keadaan apapun juga. Sebesar apapun masalah kita, kita punya Allah yang maha besar. Hari ini saya akan membahas tema bagaimana menjadi seorang single parent yang tangguh, tegar menghadapi hidupnya. Ini saya persembahkan buat saudari-saudari saya yang saat ini kondisinya dalam keadaan sendiri, berjuang untuk menafkahi anak dan keluarga, tak mengenal menyerah, yakin dan percaya. Jangan pernah berkeluh kesah dengan manusia. Allah yang mentakdirkan kehidupan kita menjadi seorang single parent, dan Allah juga yang nanti akan menguatkan kita di atas kekuatannya. Oke, sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku seiman seagama yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan bisa melihat video motivasi saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Oke, hari ini saya akan bahas tema tentang menjadi kiat sukses menjadi single parent. Kunci sukses untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan tema ini memberikan manfaat untuk saudari-saudariku yang profesinya saat ini single parent. Tetap semangat, tetap istiqomah. Oke, kunci bahagia menjadi single parent. Yang pertama, bangunlah sebuah rutinitas yang baik. Tetap berjuang di jalan Allah, yakin dan percaya. Menjadi profesi seorang single parent bukan hal yang mudah, dan tidak semua orang bisa menjalaninya. Makanya Allah menguji sesuai kemampuannya. Menjadi single parent bukanlah suatu pilihan, tapi adalah takdir yang harus kita terima. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus kita jalani. Dan yakinlah, Allah menguji sesuai kemampuannya. Tidak mungkin Allah menguji tidak sesuai kemampuannya. Jadi tetaplah hargai diri kita. Kita berharga. Saat ini kita sendiri menafkahi keluarga, membesarkan anak-anak kita, membuat kita lebih tegar, tangguh menghadapi ujian kita. Yakin dan percaya, tak mungkin perjuangan akan mengkhianati hasilnya, asal kita berjalan di jalan Allah. Saya tak berhenti untuk menguatkan saudari-saudari saya yang saat ini sendiri menafkahi anak-anaknya. Jangan pernah gentar dengan kehidupan ini. Kita tidak sendiri, kita punya Allah yang maha besar. Seberapa besar ujian kita, kita punya Allah yang maha besar. Jangan mengeluh dengan manusia. Yakin dan percaya, Allah menempa kita dengan kepedihan, pasti punya maksud. Inilah hidup greget kalau kita menjalani kehidupan ini dengan berbagai perjuangan. Tetap istiqomah di jalan Allah, dan yang terpenting dekati Allah lebih dekat lagi, karena Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Saat kita dekat, Allah dekat. Saat kita jauh, Allah menjauh. Hidup adalah pilihan, berusaha. Kalau ingin masuk ke surganya Allah, berusaha untuk lebih taat kepada Allah. Tidak menjadi halangan buat kita menjadi seorang single parent untuk meraih kebahagiaan kita. Dunia, bahagia akhirat surga. Raih cinta dan ridho Allah dengan iman dan takwa. Yakin dan percaya. Jadi carilah sebuah rutinitas yang baik. Masih banyak jalan ke Roma, masih banyak kesempatan.
Jangan pernah menunda-nunda dalam kebaikan. Jangan berdiam diri, jangan berkeluh kesah. Cari kesibukan, insya Allah akan mengalihkan pikiran kita. Selagi ada kemauan, pasti ada jalan. Punya suami yang memberi makan kita itu Allah, bukan suami. Suami adalah wasilah jalan dari tangan-tangan Allah. Maka yang memberi nafkah itu adalah Allah, yang memberi kita makan seharian itu adalah Allah. Jadi berusaha tetap tegar, tetap kuat. Saya yakin dan percaya wanita-wanita akhir zaman ini tangguh luar biasa. Berjuang, tak pernah mengeluh dalam keadaan apapun juga. Jangan pernah curhat dengan manusia. Lebih baik curhat langsung kepada Allah. Allah yang memberi ujian dan Allah juga yang akan memberikan solusinya. Carilah lingkungan yang membuat kita lebih baik lagi. Usaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah kalau jalan kita di jalan Allah, Allah akan pertemukan kita dengan komunitas-komunitas yang soleh, yang membuat kita lebih taat kepada Allah. Jadi kalau lingkungan kita baik, cara lingkungan kita baik, mudah-mudahan itu akan membuat kita lebih tegar menghadapi kehidupan ini. Jangan pernah jauh dari Allah. Berusaha bangkit dari keterburukan. Yakin dan percaya Allah lagi menempa kita, lagi menyiapkan kita untuk memantaskan kita. Insya Allah nanti di surganya Allah, Allah kuatkan tali ukhuwah kita agar kita bisa bertemu nanti di jannahnya Allah. Yakin dan percaya. Semangat saudariku semua, tetap bergantung kepada Allah. Jangan bersedih hati, karena sedih itu pekerjaan setan. Tidak boleh galau. Sebentar kepikiran, banyak zikir. Mudah-mudahan Allah kasih jalan. Soal kita yakin dan percaya. Oke, yang keduanya, luangkan waktu untuk bermain dengan anak-anak kita. Jadi walau dalam kesibukan apapun juga, kita berjuang demi anak-anak kita. Jadi jangan sampai menelantarkan anak-anak kita. Tidak cukup hanya dengan materi saja, kita harus berikan bekal terbaik buat anak-anak kita untuk akhiratnya. Jangan lupa tugas kita selaku orang tua harus mendidik anak kita untuk lebih taat kepada Allah. Selalu ingatkan untuk lebih dekat kepada Allah. Ibadah nomor 1. Kehidupan dunia hanya menyusul. Jadi berusaha akhirat dalam genggaman, akhirat di hati kita, dunia dalam genggaman. Insya Allah kita akan mampu menjalani segala ujian kita. Berusaha luangkan waktu untuk anak-anak kita, walau sesibuk apapun juga kita. Jangan sampai sia-sia jerih kita. Kita bisa menafkahi, tapi untuk bekal akhirat kita lupakan, rugi kita. Jangan sampai kita berusaha berjuang, kerja pintar, kerja cerdas. Jangan sampai anak tersesat. Karena seburuk-buruk serugi-ruginya kita adalah meninggalkan anak dalam ketidaksolehan. Sangat merugi kitanya. Oke, yang ketiga, terimalah bantuan tanpa tergantung kepada orangnya. Kita tidak meminta, tapi di saat ada yang memberi, terima bantuannya, tapi jangan pernah bergantung kepadanya. Setiap kita menerima bantuan, yakin dan percaya itu semua pertolongan dari Allah melalui wasilah tangannya, melalui saudara-saudari kita. Itu pertolongan dari tangan-tangan Allah. Jadi jangan pernah merasa berhutang budi kepada siapapun juga, karena itu akan membuat kita jadi lemah. Niatkan di saat kita dibantu, niatkan suatu saat kelak kita juga bisa bantu mereka. Jadi jangan pernah bergantung dengan manusia. Berusaha. Kita punya Allah. Jadi berusaha tetap istiqomah di jalan Allah. Yang keempat, ajak anak berperan serta dalam keluarga. Jangan biarkan anak terbuai dengan rutinitasnya. Kita biayai untuk sekolah, tapi tidak kita ajarkan tentang kepedihan hidup. Harus kita ajarkan kepedihan hidup, bagaimana kita berjuang menafkahinya.
Jangan biarkan anak berleha-leha. Jangan biarkan anak tahu ada. Nanti kita rugi sendiri. Ajarkan anak mandiri sedini mungkin. Memang tugas orang tua menafkahi anak, tapi tak lupa kita harus membekali anak dengan skill, dengan kemampuan, dengan keahlian. Jangan biarkan anak hanyut dengan rutinitasnya selaku anak. Sekolah, belajar, tapi tak diberi pengajaran bagaimana kepedihan tentang hidup harus diajarkan. Anak adalah cerminan orang tua. Berikan pendidikan yang terbaik, terutama agamanya. Apalagi di zaman sekarang, berhati-hatilah memberikan pendidikan terbaik buat anak-anak kita. Karena pendidikan terbaik ada dalam keluarga, di sekolahnya dibantu. Tetap kita yang berperan besar untuk pendidikan anak-anak kita. Yang kelima, beristirahatlah. Jangan usir tenaga mencari nafkah. Karena kesehatan itu nilainya mahal. Sangatlah mahal, berharga. Jangan sampai banting tulang kerja keras untuk anak-anak, tapi melupakan untuk menjaga diri kita. Hati-hati. Sekarang tidak zamannya kerja keras, tapi kerja cerdas. Tidak zamannya banting tulang. Zaman sudah canggih, manfaatkan media yang ada di jalan yang kebaikan. Jadi hati-hati, jangan sampai menzolimi diri kita, banting tulang demi anak, demi keluarga. Tidak memperdulikan diri kita, malah menzolimi diri kita sendiri. Allah tidak suka. Orang yang cerdas tak akan pernah menzolimi dirinya. Selamatkan diri kita, baru kita bisa menyelamatkan keluarga kita. Jangan sampai kita menelantarkan diri kita sendiri. Karena nanti saat Allah menghisap kita, mulut terkunci, fisik yang menjawab, panca indera yang menjawab. Saat kita menzolimi tangan kita, tangan akan menjawab, kaki kita akan menjawab. Jadi jangan pernah zolim dengan diri kita sendiri. Sayangi diri kita, kasihi diri kita, baru kita bisa mengasihi orang lain. Jadi berusaha. Saat kita sehat, kita bisa melakukan apa saja. Tapi kalau kita sakit, usaha lebih dekat kepada Allah. Jadi jangan pernah menzolimi diri kita. Harapan saya, semoga wanita-wanita single parent yang dalam keluarganya berjuang sendiri menafkahi anak-anaknya tetap tegar. Allah akan memberikan rezekinya, Allah akan memberikan jalannya. Rezeki harus dijemput, bukan dikejar. Jangan sampai hidup sia-sia, salah kaprah, salah pemahaman. Semakin dikejar akan semakin berlari, capek kita dibuatnya. Tapi rezeki itu harus dijemput dengan ibadah, dengan iman dan takwa. Carilah rezeki di jalan kebaikan, di jalan yang benar, rezeki yang berkah, rezeki yang halal. Jangan sampai menghalalkan segala cara untuk menafkahi keluarga. Hati-hati, carilah rezeki yang halal, yang thayyibah, yang baik, di jalan yang benar. Kita berharga, jadi hargai diri kita, pantaskan diri kita kelak di hadapan Allah. Allah menguji sesuai kemampuannya. Tak mungkin ada sia-sia segala perjuangan kita selagi kita bergantung di jalan Allah. Yakin dan percaya, tidak ada dalam hidup ini yang selamanya senang, selamanya susah. Pasti ada episodenya. Hidup tak mungkin selamanya di bawah, pasti ada nanti masanya kita akan di atas. Usaha sekarang Allah lagi menempa kita, lagi mendidik kita, agar suatu saat kita siap menghadapi kehidupan ke depannya lebih baik lagi. Jadi jangan pernah menyerah. Berjuanglah karena Allah, untuk Allah. Jangan lupa sisihkan dari sebagian rezeki kita untuk saudara kita yang lain. Insya Allah akan berkurang harta kita dengan banyak bersedekah. Kita punya keyakinan, punya tekad yang kuat, jangan nekat. Kalau nekat kita akan celaka, tapi kalau kita punya tekad, insya Allah punya impian besar. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan pernah hidup sia-sia.
Jangan pernah hidup dalam belas kasihan orang lain. Dan terutama jangan pernah hidup jadi beban buat orang lain. Bangkitlah, karena setiap manusia harus bisa bangkit untuk meraih dunia bahagia, akhirat surga. Setiap manusia diberi kekurangan dan kelebihan. Kita itu berharga, sangat berharga. Pantaskan diri kita, hargai diri kita. Insya Allah Allah pun akan menghargai kita. Pantaskan diri kita. Jangan mengeluh dengan manusia. Kalau kita mengeluh dengan manusia, yang ada juga apa? Orang akan menolong kita hanya sekali, dua, tiga kali. Selanjutnya orang akan berpikir untuk membantu kita. Dan jangan sampai kita merendahkan diri kita sendiri karena satu kehilafan kita. Yakin dan percaya yang memberi rezeki itu Allah. Kalau hidup dalam menjadi beban buat orang lain, kita akan sulit bangkit. Jadi berusaha tetap tegar, yakin dan percaya anak yang terlahir sudah ada rezekinya. Takkan mungkin sia-sia. Jangan takut tak makan. Allah yang akan memberikan kita makan melalui tangan-tangannya. Yang penting kita berjuang. Dalam hidup ini bukan hasil yang kita tuju, tapi proses. Itu yang ingin Allah lihat. Allah lihat dari perjuangan kita. Bukan melihat hasil, karena hasil adalah hak kuasa Allah. Tugas kita jalani hidup ini sebagaimana mestinya, sesuai Al-Quran dan Sunnah. Nikmati apa yang ada hari ini, nikmati rezeki yang ada hari ini, syukuri segala nikmat yang Allah berikan. Jadi jangan melemah-lemahkan diri. Harus kuat, sugestinya saya harus sehat, saya harus kuat, saya harus tetap semangat. Yakin dan percaya Allah lagi menatap kita, Allah tersenyum melihat kita. Jangan melemahkan diri, tetap semangat. Oke, mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf, banyak keterbatasan, banyak kekurangan dalam materi yang saya sampaikan, tapi yakin dan percaya apa yang saya sampaikan, segala kebenaran pasti datang dari Allah. Tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan ini. Pertemuan kita hari ini pasti izin Allah. Hanya orang-orang pilihan Allah saja yang Allah pantaskan untuk meraih surganya. Kita bertemu lewat media hari ini atas izin Allah, takdir dari Allah. Ambil yang baik, buang yang buruk. Jangan lihat siapa yang berbicara saat ini, tapi lihatlah kalau ada kebenaran pasti datang dari Allah. Kalau banyak kekurangan itu karena saya masih kurang ilmu dan kurang keyakinan. Saya manusia hina, manusia bodoh, tak berdaya di hadapan Allah. Saya hanya berusaha untuk memperbaiki diri saya lebih baik lagi, dan berusaha ilmu dan hidup saya bermanfaat untuk umat. Punyalah niat baik, insya Allah kita akan selamat. Pikirkan yang baik, bicarakan yang baik-baik saja, dan insya Allah. Dan berusahalah membawa orang ke jalan yang baik. Insya Allah selamat dunia dan akhirat kita. Oke, hanya itu bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Lakukan senyum terbaik karena Allah. 2 senti saja kiri kanan sering dilakukan adalah sedekah terbaik dalam hidup kita. Mulailah sesuatu dengan yang baik. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Badai pasti akan berlalu. Semua akan indah pada waktunya. Dan tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Pun fayakun, kalau Allah berkehendak terjadilah. Saat ini kita dalam kesulitan, lain waktu Allah akan berikan kemudahan. Yakin dan percaya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi kalau banyak keterbatasan. Mohon maaf kalau ada lisan yang kurang berkenan. Semoga kita Allah kuatkan tali silaturahim kita, Allah kuatkan tali ubah kita. Semoga kelak Allah pantaskan kita masuk ke surganya, dan semoga kita Allah pertemukan di jannahnya, insya Allah. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga, insya Allah.